Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 20 ayat 20-28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia. Renungan saya pada tanggal 25 Juli 2020 ini berjudul Menemukan Makna Hidup dalam Pelayanan. Saudara-saudara, dalam Injil Yesus memberikan pelajaran mengenai pelayanan. Dalam hal pelayanan, lembaga profit terus terang lebih maju daripada lembaga non-profit. Prinsip orang berbisnis adalah bukan mencari uang, tetapi mencari pelanggan, dan pelanggan itu yang akan membawa uang buat dia. Dalam arti ini, pelayanan menjadi sangat penting buat mereka. Menghargai pelanggan membuat pelanggan merasa beruntung karena akan menerima barang atau jasa yang lebih baik dengan harga yang murah. Dalam lembaga profit, keuntungan bisa diukur dengan uang. Berbeda dengan gereja yang adalah lembaga non-profit, keuntungan diukur dengan kualitas relasi sesama dan relasi dengan Tuhan. Semakin dekat mereka, semakin beruntung. Di dalam gereja, pelayanan mirip dengan keluarga. Di dalam keluarga, semua orang bersaudara, saling melayani, saling menjadi berkah satu sama lain. Di dalam keluarga, satu sama lain saling membantu untuk makin dewasa. Di sanalah keluarga menemukan makna hidup. Di sana juga ada suasana saling memaafkan dan saling mengampuni. Ketika salah seorang anggota keluarga menjadi tua dan meninggal, dia akan meninggal dengan tenang sebab hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya telah berguna bagi orang lain, berjasa bagi saudara-saudaranya. Tetapi bahkan di dalam gereja lebih dari itu, yaitu menuntun orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna, maka di dalam gereja
mental warganya adalah mental yang menyukai, yang sempurna, yang maksimal, berdoa maksimal, bekerja maksimal, belajar maksimal. Itu sebabnya Dewan Pastoral Paroki Banyumane ini menggunakan slogan penyemangat pelayanannya dengan kata Ramu Cepeks, singkatan dari ramah, murah, cepat, dan excellent. Saudara-saudara, idealnya ketika murid-murid Yesus sedang mengadakan aktivitas bisnis, orientasinya bukan saja uang, tetapi mencari saudara. Saudara itulah yang kemudian akan membawa uang. Dan ketika sedang mengadakan aktivitas pelayanan, terutama dalam gereja, para murid Yesus seolah-olah mencari pelanggan, sehingga umat atau saudara yang dilayani merasa beruntung atas pelayanan tersebut. Hidup ini adalah kesempatan untuk saling berbagi berkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.